Ya, berikut kita saksikan bersama. KPU telah gagal menyediakan portal keterbukaan informasi bagi publik. Kenapa? Karena portal tersebut tidak akurat dan juga seringkali tidak dapat diakses oleh publik. Nanti saya akan menjelaskan kenapa. Pertama, yang perlu kita lihat dulu sebelum nanti masuk ke Sirekap adalah perihal sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK. Jadi kami sejak awal masa kampanye telah memantau keberadaan portal tersebut untuk melihat aliran dana kampanye, termasuk juga penggunaan dana kampanye yang digunakan oleh para kandidat eksekutif ataupun juga legislatif. Namun pada kenyataannya portal tersebut seringkali tidak dapat diakses, seringkali down, seringkali kita tidak bisa melihat di masa-masa yang penting, misalkan ada kampanye dari kandidat tertentu, kami ingin lihat berapa penggunaannya dan sebagainya, itu tidak bisa kami akses, sehingga kami tidak bisa memantau, publik tidak bisa memantau berapa besaran anggaran yang digunakan oleh para kandidat, berapa juga di mana saja juga lokasi yang digunakan anggarannya dan sebagainya, itu tidak bisa kami pantau. Itu menjadi permasalahan besar bagi kami, termasuk juga dalam hal substansinya, anggaran dan besaran anggarannya itu tidak bisa kami lihat secara rinci. Jadi yang kami lihat hanyalah besaran gelondongannya saja. Kami tidak bisa melihat misalnya siapa penyumbangnya, siapa penyumbangnya memberikan berapa dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi transparansi dana kampanye kami anggap ini hanyalah basa-basi gitu ya. Jadi di awal memang dibilang akan ada transparansi dana kampanye, publik bisa mengawasi dana kampanye, namun pada kenyataannya itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Jadi seakan-akan ini hanyalah formalitas belaka yang disediakan oleh KPU untuk menutupi bahwa kami telah melakukan transparansi, kami telah menyediakan transparansi kepada publik, namun pada kenyataannya tidak. Itu yang pertama. Jadi itu yang harus kita soroti, perihal sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK. Ini penting sekali lagi karena kita tahu banyak sekali sumbangan-sumbangan gelap dari pebisnis ataupun pihak lain yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi kebijakan publik di kemudian hari. Dan pada akhirnya itu juga praktik korupsinya meluas. Namun itu tidak tersedia dan publik tidak bisa mengaksesnya, sehingga kita sangat-sangat menyayangkan dan menganggap KPU gagal dalam menyediakan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP yang sedang menjadi kontroversi di tengah publik ya. Kita sudah mendengar banyak cerita perihal SIREKAP yang mana secara akurasi datanya itu sangat-sangat bermasalah karena formulir C1 dan juga formulir C1 yang sudah diupload dan juga dibandingkan dengan yang ada dalam portal SIREKAP itu banyak sekali yang berbeda. Dan itu yang kemudian kami pantau sejak tanggal 14 Februari sore hari ketika penghitungan suaranya sedang dilakukan sampai tanggal 19 Februari 2024. Sayangnya kita nggak bisa menampilkan angkanya. Namun ini yang kami pantau, ICW dan Kontras memantau perbedaan data perihal formulir C1 dan juga portal SIREKAP. Kami memantau seluruh TPS di seluruh Indonesia. Kami menemukan paling tidak paling tidak ada 339 TPS yang berbeda secara jumlah suaranya antara formulir C1 dan juga dalam portal SIREKAP. Jumlahnya yang kami temukan sebanyak 230.286 suara. Cukup besar, itu tersebar di seluruh pasangan calon, baik itu paslon 01, 02, dan 03. Namun dalam temuan kami yang terbesar adalah pada paslon 02. Paslon 01 jumlah selisihnya mencapai 65.682 suara. Paslon nomor 2 109.839 suara dan paslon nomor 3 54.765 suara. Jumlahnya berbeda masing-masing, itu yang kami temukan.
memang KPU menyatakan bahwa itu tidak dijadikan landasan penghitungan suara. Namun yang kami sayangkan adalah ketidaksiapan KPU dalam menyediakan sistem keterbukaan informasi yang layak dan patut dikonsumsi oleh publik pada akhirnya menimbulkan kekisruhan di seluruh Indonesia. Kita banyak sekali mendengar perihal dugaan kecurangan dan sebagainya. Publik juga jadi mengarah ke arah sana, perihal Sirekap, apakah ada kecurangan dalam Sirekap dan sebagainya. Itu juga yang pada akhirnya perlu kita periksa. Jadi kami ingin menyoroti dari proses awal perencanaan Sirekap hingga akhir gitu ya. Karena proses perencanaan yang buruk sejak awal perihal Sirekap pada akhirnya itu bisa berdampak pada kerusakan di akhirnya. Bagaimana misalnya proses anggarannya? Apakah anggarannya digunakan secara benar dan patut? Apakah proses pengadaannya juga dilakukan secara benar dan patut? Siapa saja pihak yang terlibat? Itu harus kita periksa. Karena kalau kita tidak melihat prosesnya sejak awal di hulu, prosesnya tidak baik di awal, itu bisa berakhir buruk di akhir dan itu terbukti, gitu ya. Jadi kita harus periksa dari awal sampai akhir dan ini sangat disayangkan karena Sirekap sendiri menghabiskan jumlah anggaran hingga 3,5 miliar rupiah, yang mana itu bukan anggaran yang berjumlah kecil, itu berasal dari pajak publik. Publik telah membayarkan pajaknya, semestinya KPU akuntabel dalam memberikan informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh publik. Jadi itu sekali lagi ada permasalahan yang besar dalam hal transparansi pemilihan umum 2024 yang gagal diselenggarakan oleh KPU. Dan ini tidak bisa dianggap remeh karena transparansi bagaimanapun adalah pintu masuk untuk mengawasi. Ya, baik pemirsa, tadi kita saksikan ya press conference dilakukan highlight-nya mengenai transparansi. Terutama tadi juga digarisbawahi bahwa anggaran ini fantastis 71 triliun untuk pemilu kali ini dan untuk Sirekap sendiri 3,5 miliar. Namun ya yang disajikan transparansi, ingin menyediakan transparansi untuk masyarakat, namun malah menyebabkan kegaduhan. Ini bagaimana kalau menurut Mas Idam tanggapannya terkait apa yang sudah disampaikan data-data yang tadi dari ICW, terutama juga mengenai gap suara. Ini ada sekitar 230.000 lebih suara dan salah satu paslon gapnya ini paling besar sampai 109.000. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Idam? Berkenaan dengan transparansi penggunaan uang APBN dalam penyelenggaraan pemilu, kami tentunya akan patuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Ya, jadi ini mengenai hal ini perlu kita luruskan perspektif kita. Kita harus kembali kepada peraturan yang berlaku dan yang jelas. Anggaran yang digunakan oleh KPU itu telah melalui proses berbagai pengecekan dari berbagai pihak. Insya Allah kami akan menggunakan anggaran ini dengan akuntabilitas yang tinggi. Tapi silakan Bang Idam dilanjutkan. Selanjutnya berkaitan dengan data publik Sirekap yang kami tampilkan dalam website pemilu2024.kpu.go.id, kami sudah tegaskan beberapa kali dalam keterangan media kami bahwa data tersebut diakurasi dan sebagai bukti kami sejak awal mampu menampilkan foto formulir model C hasil plano. Jika memang ada publik yang sekiranya masih meragukan data tersebut, bisa melakukan sampling terhadap data yang dimiliki oleh KPPS. Kalau sekiranya agak sulit mengakses KPPS, bisa berkomunikasi dengan Bawaslu. Dan semua berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan penanganan dugaan terhadap pelanggaran ataupun dugaan terhadap hal-hal yang sekiranya sudah mengarah pada tindak pidana, maka hal tersebut dalam Undang-Undang Pemilu telah diatur. Ya, ada kanal-kanalnya, ada saluran-salurannya. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, Bawaslu lah yang menangani. Berkenaan dengan perselisihan hasil pemilu, maka itu adalah Mahkamah Konstitusi. Saya tidak bermaksud mengajarkan kembali publik mengenai aturan-aturan formal tentang penyelenggaraan pemilu, tapi menjadi penting bagi kita untuk meluruskan perspektif kita melihat realitas ini. Terkadang memang ada ketidakcermatan dalam melihat Sirekap, tapi langsung menyimpulkan. Nah, ini yang cukup kami sayangkan. Kami
kami tidak bermaksud apologi, tapi kami ingin memberikan satu informasi yang benar tentang Sirekap. Saat ini rekan-rekan PPK di tingkat kecamatan sedang melakukan rekapitulasi. Hasil resmi pemilu itu ditentukan berdasarkan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti pada akhirnya di KPU Republik Indonesia dalam kegiatan rekapitulasi tingkat nasional, dan undang-undang memberikan batas waktu 35 hari kepada KPU untuk harus sudah menetapkan hasil pemilu, dan kami meyakini proses ini berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi kritikan publik terhadap kami sebagaimana tadi telah kami sampaikan itu kami jadikan sebagai mekanisme untuk terus memperbaiki diri dan sebagai satu kesempatan bagi kami untuk menyampaikan fakta kebenaran tentang hasil pemilu. Oleh karena itu mari kita lihat pemilu dengan undang-undang pemilu. Baik, Bang Idam, saya masih mau menanyakan terkait dengan transparansi ini, terkait dokumen-dokumen apa saja yang kemudian diminta oleh ICW maupun kontras, tapi saya mau ke Mas Andro terlebih dahulu. Mas Andro dalam hal ini sebagai caleg yang berkontestasi, apakah kemudian Anda merasa dirugikan begitu jika kemudian Bang Idam sudah menjelaskan berbagai hal terkait dengan data real di lapangan maupun data yang ada di Sirekap? Sepertinya masih di-mute, Mas Andro. Ya. Kalau dirugikan pasti, Mas, karena bagaimanapun juga Sirekap ini kan fungsinya untuk mempublikasikan potret di tiap-tiap TPS ya, rekapitulasinya, alat bantu ya. Jadi kami memahami itu. Kami dilematis ketika saat ini ada 30% lebih pemilih pemula, yang sekitar 60 juta lebih orang ini, mempertanyakan kepada kami, Mas, suara saya itu sudah kami amanahkan ke Mas Andro dan kita lihat kok suaranya turun. Bagaimana saya harus menjawab itu? Kalau seandainya saya akhirnya menyampaikan bahwasannya jangan-jangan ini memang sistemnya belum siap. Kalau saya menerka-nerka bahwa sistemnya ini masih tahap pengembangan. Kalau seandainya bukan dalam tahap pengembangan, harusnya dari sisi OCR, OMR, dan kemudian ada fitur checking yang lainnya itu bisa diperbaiki. Karena kalau saya melihat dari berita bahwa Sirekap sudah mulai digunakan dari 2020 kalau saya tidak salah. Jadi ketika ini dirugikan, sangat dirugikan. Apalagi saya justru malah ingin menyampaikan ketika ada pemilih pemula yang besarannya 30% atau 60 juta orang ini, yang dia kemudian mereka merasa bahwa ada dugaan kecurangan, akan di pemilu ini mereka tidak percaya harus lagi. Kawal terus ya gitu. Saya mau ke Mas Idam, terakhir singkat saja Bang Idam, jangan-jangan aplikasinya belum siap begitu, sementara ini sudah dipakai dari tahun 2019. Apakah betul dugaan ini? Masih di mute nampaknya, Bang Idam? Aplikasi ini telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena memang semua aplikasi ataupun sistem informasi yang KPU gunakan itu harus sudah tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau hari ini ya ada banyak kritikan ya ataupun ya ada kekecewaan publik terhadap aplikasi ini, ya ini adalah kesempatan bagi kami ke depan untuk kami buktikan. Yang jelas sekali lagi KPU telah berikhtiar sekuat tenaga ya sesuai dengan komitmen kami untuk menghadirkan pemilu yang transparan. Dan sebagai informasi, pada hari pertama pemungutan suara atau pada hari H di sore hari aplikasi ini sempat diserang. Dapat diserang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dalam bentuk DDoS attack ataupun serangan DDoS ya. Tapi alhamdulillah berkat kecepatan kami bekerja, kami dapat tangani hal ini dengan baik dan hari ini Sirekap berfungsi dengan baik. Dan oleh karena itu kami ingin mengajak kepada pemirsa ataupun pemilih Indonesia, mari ikuti kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan karena kami telah wajibkan PPK untuk melive streamingkan kegiatan tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Idam Qolik selaku Komisioner KPU RI dan juga ada tadi Mas Andro Rohmana Putra, calon legislatif DPR Dapil 8 Jatim Partai Perindo. Salam sehat Bapak-bapak, terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas waktunya bersama kami dan tentunya kita memberikan forum ini agar masyarakat bisa melihat ya transparansi dan komitmen KPU untuk memberikan transparansi. Tadi diajak langsung juga oleh Mas Idam ya untuk bisa masyarakat terlibat dalam rekapitulasi, melihat penghitungan suara secara langsung, dan pastinya kalaupun ada temuan-temuan yang seperti banyak kita lihat di sosial media begitu ya, bisa langsung saja juga dilaporkan. Iya.